Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada. Kemanapun Anda pergi dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Tercapainya cita-cita, harapan, impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah, dengan mudah datang kepada Anda. Hadirnya orang-orang yang Anda sayangi, yang Anda cintai, datangnya orang-orang yang Anda kasihi dengan keharmonisan, dengan sehat, selamat, walafiat, sehat, walafiat, selamat, dan penuh ketersalingan, kebersamaan. Karena kebersamaan itu mesti dijaga. Fix dia minta doa kepada zodiak Aries. Bakal mudah-mudahan minta doa. Kalau dia minta doa, doakan saja. Tidak rugi mendoakan itu. Karena ketika kita mendoakan kebaikan untuk seseorang, sebenarnya doa itu kembali ke kita juga. Ada yang mengamini juga. Ketika kita mengucapkan selamat kepada seseorang, kita pun diucapi selamat juga. Begitu ya, kira-kira. Fix dia minta doa ya. Mudah-mudahan dikabulkan semuanya. Doanya dikabulkan ya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu diisi dengan doa tuh baik ya. Tidak untuk diri sendiri saja, tapi untuk siapapun kita doakan mereka. Karena mungkin ada keterkabulan bagi mereka yang terkabul, itu ada dari doa kita. Jadi tidak rugi mendoakan itu. Rugi tidak kan? Tidak rugi. Salam alien, salam teh manis, salam hati sehat. Doakan yang baik-baik ya. Baik itu terucap ataupun di hati mendoakannya, tidak apa-apa. Atau dengan perbuatan kita. Nah, perbuatan kita juga bisa menjadi doa. Itu berupa dukungan. Dukungan untuk kebaikan, memotivasi dia supaya sukses. Biarpun itu musuh kita, biarpun dia yang menolak cinta kita, doakan saja semoga dia mendapat kebaikan. Yang menolak cinta kita juga doakan semoga dia selalu selamat, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sentosa, sejahtera, hidupnya makmur, kaya raya, dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak rugi ya mendoakan kepada sesama itu. Mumpung kita masih di dunia, mumpung kita masih di sini, mumpung kita masih bisa bernapas, mumpung kita masih bisa bicara, mumpung kita masih bisa bercengkrama. Untuk apa saling bermusuhan? Lebih baik kita membangun kebersamaan, lebih baik kita membangun keharmonisan, saling menolong, saling
nulung kanu butuh, nalang kanu susah, saling mendoakan, saling memberi. Dengan begitu terciptalah kedamaian di dalam diri, kebahagiaan sejati. Doakan musuh kita, semoga yang mendolimi kita, misalkan ya, yang aniaya kepada kita mendapatkan apa yang dia inginkan daripada kebaikan-kebaikan, dan semoga diberi petunjuk. Doakan yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Ketika kita bisa mendoakan seseorang, apalagi yang memusuhi kita, yang sinis kepada kita, itu luar biasa. Berarti orang itu yang mendoakan, yang bisa mendoakan orang yang sinis kepada kita, tingkat spiritualnya tinggi kemungkinan. Begitu ya. Jadi doakan selalu. Ketika kita memberi doa dengan positif, itu seakan-akan kita menarik energi positif juga dan membuang energi negatif. Kita seakan-akan membuang energi negatif di dalam diri, mengeluarkan energi negatif, menarik energi positif. Dengan begitu, ketika kita mengisi diri kita dengan energi positif, nanti akan ada pikiran-pikiran yang positif, yang ingin selalu peduli terhadap sesama, ingin selalu menolong terhadap sesama, berempati tinggi terhadap sesama. Disitulah lenyapnya duka cita kita, derita kita. Karena berempati kepada orang, maka kita lupa derita diri kita. Kita lupa kesedihan diri kita, jadi tidak sedih. Karena selalu menolong orang dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan doa. Minimal tuh kita punya doa, kan begitu ya. Kekuatan kita tuh minimal kita punya doa. Ketika kita tidak berdaya, minimal kita punya doa. Ketika kita tidak mampu, kita hanya punya doa. Mendoakan diri kita, mendoakan orang yang terdekat dengan kita, mendoakan tetangga, mendoakan ya seluruh makhluk, kan begitu ya. Doa itu ajaib, doa itu ajaib. Apalagi ketika diucapkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas mendoakan, itu luar biasa. Apakah berdampak? Berdampak. Hanya saja ada yang menyadari dan ada yang tidak menyadari. Di situ perlunya kita berpikir, bertapakur. Tapi ketika kita mendoakan dia, kemudian dia terkabul ya apa yang diinginkan, tidak perlu kita, oh itu hasil doa kita, itu hasil saya mendoakan dia. Tidak perlu dibilang begitu, nanti hilang lagi energi positifnya. Jadi ketika kita melihat yang didoakan oleh kita sukses,
sentosa sudah saja diam. Doakan lagi saja, semoga terus kesuksesannya bertahan. Kan kesuksesan itu ada yang terus bertahan, ada yang terganjal, ada yang kembali lagi jadi bangkrut lagi kesuksesannya ketika kesuksesan itu tidak disyukuri. Apalagi ketika dia menyuruh, tolong doain ya, semoga saya kaya raya misalkan. Kemudian misalkan saya mendoakan, semoga Anda kaya raya. Siang malam saya mendoakan. Sudah kabul dia kaya raya, tidak ingat ketika dia minta doa. Nah itu biasanya kaya rayanya itu tidak berbahagia, Jadi maksud saya, ketika kita minta doa, misalkan saya minta doa kepada orang lain, nah kita harus ingat bahwa dia pernah mendoakan kita, begitu ya. Minimal kalau kita tidak bisa memberi materi atau apapun, misalkan hanya punya doa, ya doakan lagi saja. Gitu. Kalau perlu ada kita rezeki, ya kasih. Ya, tidak salah ngasih itu. Kepada siapa saja ngasih itu. Mau kepada orang yang tidak punya, mau kepada orang yang memusuhi kita, mau kepada orang yang baik kepada kita, mau kepada orang kaya. Ngasih itu tidak jadi masalah. Yang namanya memberi itu asal kita ikhlas, kita tulus memberinya, pasti akan berdampak positif untuk kita. Pasti akan berdampak positif. Asalkan kita ikhlas. Nah itu yang sulit tuh ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas tuh sulit, luar biasa. Percaya nggak? Ilmu ikhlas tuh sulit. Tapi mudah bagi orang yang memang dimudahkan untuk mencapainya. Dan berusaha untuk mencapai ilmu itu. Begitu ya. Fix dia minta doa kepada zodiak Aries. Sehat selalu untuk zodiak Aries.